كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الفائدة الخامسة ما ورد في ليلة النصف من شعبان. Faedah yang kelima, yaitu perkara yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Amatu ma yurwa fi fadli lailatin nisfi min Sya'ban was-sala fiha wa takhsisu yaumiha bis-siyam la yasihu minhu hadithun. Mayoritas riwayat yang diriwayatkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban serta keutamaan salat di malam nisfu Sya'ban serta mengkhususkan harinya dengan berpuasa, itu semua riwayat yang la yasihu minhu hadithun, tidak ada yang sahih. Qala Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam rahimahullah, lam udrik ahadan min masyayikhatina wala fuqahaina yaltafituna ila lailatin nisfi min Sya'ban. Kata Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, aku tidak mendapati seorang pun dari guru-guru kami, tidak pula dari kalangan para fuqaha yang menoleh ke malam Lailah nisfi Sya'ban. Maknanya tidak ada yang memperhatikan sedikit pun hadis-hadis tentang keutamaan malam Lailah nisfi Sya'ban. Wa qala al-Hafidz Abdul Khattab Ibnu Dihyah rahimahullah, qala ahlu ta'dil wa tajrih laisa fi hadithi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun sahih. Ini juga Al-Hafidz Abdul Khattab Ibnu Dihyah mengatakan, para ulama ahlu ta'dil wa tajrih, yaitu para ulama ahlul hadis, mereka mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang hadis malam nisfi Sya'ban. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, lailatun nisfi min Sya'ban lam yathbut fiha syai'un 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabihi. Malam nisfu Sya'ban tidak ada yang sabit, tidak ada yang sahih padanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Maknanya tidak ada yang sahih riwayat-riwayat tentang malam nisfu Sya'ban, baik secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, qad warada fi fadliha ahadits dha'ifa la yajuzu al-i'timadu 'alaiha. Amma ma warada fi fadli shalah fiha fa kulluhu mawdu'un kama nabba 'ala dzalika katsirun min ahli ilmi. Di sini juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala beliau menyebutkan, sungguh telah datang riwayat-riwayat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Namun hadis-hadis tersebut dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Adapun riwayat yang datang tentang keutamaan salat di malam nisfu Sya'ban semuanya dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Wa min ajli dzalika la yajuzul ihtifalu biha wa la takhsisuha bi salatin aw siyamin aw qiraatin aw zikrin. Dikarenakan hal tersebutlah maka tidak diperbolehkan ihtifal di malam nisfu Sya'ban, tidak pula mengkhususkannya dengan salat, tidak pula puasa, tidak pula dengan bacaan-bacaan Al-Quran khusus, tidak pula zikir khusus. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, al-ihtifal bi lailatin nisfi min Sya'ban bis shalah aw ghairiha wa takhsisu yaumiha bis siyam bid'atun munkaru 'inda ahli ilmi wa laysa lahu aslun fi syara' al-mutahhar bal huwa mimma hadatsa fil islami ba'da asri sahabah. Lihat di sini Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala beliau menyebutkan ihtifal pada malam nisfu Sya'ban baik dengan salat atau mengkhususkan siangnya dengan puasa, malamnya dengan salat. Kata beliau itu adalah bid'ah yang mungkar menurut mayoritas para ulama, tidak ada asalnya dalam syariat yang suci ini tadi. Bahkan itu termasuk perkara yang baru yang dimunculkan dalam agama Islam setelah generasi sahabat. Wa minan nas may ya'taqidu anna lailatan nisfi min Sya'ban hiya lailatul qadar wa hadza i'tiqadun batil. Ini juga sebagian orang menganggap malam nisfu Sya'ban adalah malam Lailatul Qadar, ini juga keyakinan yang batil. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, man i'taqada anna lailatan
nisfi min Sya'ban hiya lailatul qadar faqad ab'ada an-naj'ah fa inna nassal Qur'an annaha fi Ramadan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menyebutkan siapa yang meyakini bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam Lailatul Qadar faqad ab'ada an-naj'ah. Ini sering ana sampaikan ya, istilah faqad ab'ada an-naj'ah. Ini dulu kita dapatkan faedah disebutkan oleh Syekh Yasin hafizahullah rahimahullah taala dalam ta'liq Fatwa Al-Hamawiyah. Makna ab'ada an-naj'ah itu orang yang berak tapi kotorannya tidak tepat masuk ke dalam kloset. Itu istilah ya, istilah untuk suatu perkara yang jauh. Kalau istilah kita jauh panggang dari api. Kalau mereka bahasa Arab faqad ab'ada an-naj'ah. Fa inna nasal Quran bisa saja antum artikan faqad ab'ada an-naj'ah, itu antum artikan jauh panggang dari api. Fa inna nasal Quran annaha fi Ramadan. Karena nas Al-Quran menunjukkan Lailatul Qadar ada di malam Ramadan. Qala Ibnu Al-Attar rahimahullah, zakarallahu ta'ala annahu anzala al-Quran alladhi huwal kitabul mubin fi lailatin mubarakah wa wasafaha bi annaha yufraq fiha kullu amrin hakim. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala bi anna tilka al-laila fi syahri Ramadan. Faqala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Thumma qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fatabayyana min majmu'il ayat anna lailatul qadar fi Ramadan wa qad thabata bidzalika al-ahadits as-sahihah. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala wa mashtahara 'inda ba'dil 'ama min anna lailatul qadar hiya lailatun nisfi min Sya'ban la asla lahu wa la haqiqata lahu. Jelas sekali ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Attar rahimahullah taala bahwasanya Lailatul Qadar ada di malam Ramadan, bukan di malam nisfu Sya'ban. Adapun yang masyhur di lisan-lisan orang awam yang menyatakan malam Lailatul Qadar ada di malam nisfu Sya'ban, itu semua tidak ada dalil dan tidak ada hakikatnya sama sekali. Al-faidatul sadisah, haditsu idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Rawal ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab ikhtalafa al-ulama fi sihhati hadzal hadits thumma fil 'amali bihi. فأما تصحيحه فصحه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم. Adapun hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, ini hadis dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, para ulama berselisih tentang kesahihan hadis ini kemudian dalam mengamalkan hadis ini. Sebagian para ulama ada yang mensahihkannya seperti Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tahawi dan Ibnu Abdul Bar. Namun takallama fihi man huwa akbar min haula wa a'lam. Namun ada yang mengkritik hadis tersebut orang yang jauh lebih berilmu, lebih senior dibandingkan Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tahawi dan Ibnu Abdul Bar. Wa qalu huwa haditsun munkar. Sebagian para ulama mengatakan hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu adalah hadis yang munkar. Di antara yang mengatakan munkar adalah minhum Abdurrahman ibnu Mahdi wal Imam Ahmad wa Abu Zur'a Ar-Razi wal Athram wa qala Ahmad lam yarwi al-Ala hadisan ankar minhu. Ya, Al-Imam Ahmad mengatakan al-Ala yaitu perawi hadis ini tidaklah meriwayatkan hadis yang lebih mungkar dibandingkan hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Wa raddahu bi haditsin la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Ya. Al-Imam Ahmad membantahnya dengan hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Itu hadis Ala ini terbantah dengan hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain fa inna mafhumahu jawazu taqaddum bi aktsar min yaumain. Jelas ya? Mafhumnya hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain itu mafhumnya bolehnya mendahului Ramadan dengan puasa jika lebih dari 2 hari. Wa qala al-Athram al-ahadits kulluha tukhalifuhu yushir ila ahadits siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sya'ban kullahu wa wasalahu bi Ramadan. Wa nahyu 'an taqaddum 'ala Ramadan bi yaumain fasara al-hadits hina idzin syadzan mukhalifan lil ahadits as-sahihah.
Kata Al-Asram, hadis-hadis yang ada justru menyelisih hadis yang menyebutkan la idzan tasafa Sya'ban tersebut diselisih oleh hadis yang lain, ya, yaitu hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW berpuasa Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan, sehingga larangan dari mendahului, dan juga hadis-hadis larangan dari mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari, menunjukkan kalau 3 hari 4 hari tidak ada masalah. Fasara al-hadis hina izin syadzan mukhalifan lil ahadits as-sahihah, sehingga hadis-hadis yang ada tersebut membantah hadis yang idzan tasafa Sya'ban, maka menunjukkan hadis idzan tasafa Sya'ban adalah mukhalifun lil ahadits as-sahihah. Wa qala at-Tahawi huwa mansukh wa hakal ijma' ala tarkil amali bihi. Al-Imam at-Tahawi menyatakan hadis tersebut mansukh dan dinukilkan ijma', menunjukkan ditinggalkannya pengamalan hadis tersebut, sehingga menurut sebagian para ulama in sahha hadzal hadis fa huwa mansukh wa aktsarul ulama ala annahu la yu'malu bihi. Kata Imam At-Tahawi, mayoritas para ulama mereka mengatakan hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu la yu'malu bihi. Memang ada ya ikhwan sebagian hadis-hadis yang dikatakan oleh para ulama hadisnya sahih namun tidak diamalkan. Wasahahu jam'un kasyafi'i wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Abdul Bar wa qalu huwa sahih wal ala thiqah wa la yadurru tafarruduhu wal hadits mahmulun 'ala an-nahyi an ibtida'i at-tatawwu' as-siyam ba'da nisfi Sya'ban liman laysa lahu 'ada fala mu'arada bainal haditsain. Sebagian para ulama menempuh maslakul jama' karena mereka berpendapat hadis tersebut sahih. Yang mensahihkannya adalah Imam Syafi'i, Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abdul Bar. Mereka mengatakan hadis tersebut sahih. Al-Ala thiqah. Tafarrudnya Al-Ala itu la yadur al-hadis, tidak memadaratkan hadis tersebut. Kenapa? Li'anna Al-Ala yatahammal at-tafarrud. Sehingga kata mereka hadis tersebut dibawa kepada larangan dari ibtida'ut tatawwu' bisyam ba'da nisfi Sya'ban liman laisa lahu 'adah. Larangan tersebut dibawa kepada pengertian dilarang memulai puasa setelah berlalu nisfu Sya'ban bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan, sehingga tidak ada kontradiksi sebenarnya antara dua hadis tersebut, ya. Suatu kaidah yang mereka sebutkan juga yang namanya kalau mampu hadis tersebut dijamak ya dijamak, itu kalau bagi yang berpendapat hadis tersebut sahih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab hadza kulluhu fi siyami ba'da nisfi min Sya'ban wa amma siyam nisfi minhu fa ghairu manhiyin anhu fa innahu min jumlati ayyamil bid al-mandub ila siyamiha min kulli syahr. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala beliau mengatakan ini hadis menunjukkan berkaitan dengan setelah berlalu nisfu Sya'ban. Adapun puasa di tengah nisfu Sya'ban atau di tengah-tengah Sya'ban itu tidak terlarang. Kenapa? Karena termasuk bagian dari puasa ayyamul bid yang dianjurkan untuk berpuasa dari setiap bulan. Demikian kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Difahami Dr. Fikri? Al-faidatu sadisah al-qadha' fi Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana yakunu alayya al-qadha' min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa yu'khadhu min hirsiha 'ala dzalik fi Sya'ban annahu la yajuzu ta'khirul qada' hatta yadkhula Ramadan akhar. Al-Hafidz mengatakan bisa diambil faedah dari semangatnya Aisyah bahwasannya tidak diperbolehkan menunda pengqadaan puasa sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Faman kana 'alaihi qada' min Ramadan falaysa lahu ayu akhirahu hatta yadkhula Ramadan akhar illa min udhrin. Ya. Bagi yang punya utang puasa tidak diperbolehkan bagi dia menundanya sampai masuk Ramadan berikutnya kecuali kalau ada uzur. Al-faidatus sabi'ah haditsu hal sumta min sarari Sya'ban. Hadis hal sumta min sarari Sya'ban an Imran ibn Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin hal sumta min sarari Sya'ban qala la qala fa idza aftarta fasum yaumain makanahu. Disebutkan dari Imran bin Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki, hal sumta min sarari Sya'ban, apakah engkau puasa di penghujung bulan Sya'ban? Qala la, dia mengatakan tidak. Idza aftarta fasum yaumain makanahu. Kalau engkau
tidak berpuasa, ya, tidak punya kebiasaan berpuasa, maka puasalah 2 hari di sebelum Ramadan atau di ujung bulan Sya'ban tersebut. Wa sarar syahr akhiruhu qalahu Abu Ubaid wa aktsaru ahli ilmi wa summiyat bidzalika listisraril qamar fiha. Sarar syahr adalah akhir bulan, sebagaimana dikatakan Abu Ubaid atau dan juga para ulama yang lain yang mereka mengatakan penghujung bulan disebut dengan sarar syahr, sarar asy-syahr. Kenapa? Listisraril qamar fiha, dikarenakan tersamarkannya bulan pada penghujung bulan tersebut. Wala mu'aradha baina hadzal hadis wa hadis la taqaddamu ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Tidak ada kontradiksi. Kenapa? Kita baca keterangan Al-Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi wa yartafi'u ma yutawahhamu minal mu'aradha bi ayyuhmalan nahyu ala man lam takun lahu 'adah li shaumi syai'in min Sya'ban fayasumuhu li ajli Ramadan wa amma man kanat lahu 'adah ayyasum falyastamir ala 'adatihi. Kata Imam Al-Qurtubi, komprominya dengan hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain dan juga hadis hal sumta min sarari Sya'ban, komprominya, ya, penjamaannya hadis tersebut tidak ada kontradiksi, ya, tidak ada kontradiksi. Kata beliau wa yartafi ma yutawahham minal mu'aradhah, terangkat, ya, sesuatu yang dianggap ada kontradiksi. Kenapa? Karena larangan tersebut la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw wala yaumain, itu larangan berkaitan dengan orang yang tidak memiliki kebiasaan, ya. Adapun orang yang memiliki kebiasaan, maka lanjutkan puasanya sampai sehari 2 hari sebelum Ramadan. Wa qawlu fasum yaumain makanahu hadza minhu sallallahu alaihi wasallam humila ala mulazamati adatil khair hatta la tuqata wa hadda ala alla yamdi ala al mukallaf mithlu Sya'ban wa lam yasum minhu syai'an. Adapun Nabi SAW mengatakan fasum yaumain makanahu, puasalah 2 hari sebagai penggantinya tadi, ya, sebagai penggantinya. Fasum yaumain makanahu, Nabi SAW mengatakan faida aftarta fasum yaumain makanahu. Ini menunjukkan apa? Qadha, kan? Qadha di hari yang lain. Nah, ini dibawa kepada pengertian mulazamatu adatil khair, ya, tindakan yang mulazamah, terus menerus senantiasa melakukan adat kebiasaan yang baik sehingga tidak boleh terhenti. Sehingga Nabi SAW menganjurkan bagi mukallaf seperti bulan Sya'ban, ya, jangan sampai dia tidak berpuasa sama sekali. Faham, Dokter Vicky? Ya, jadi orang yang sudah terbiasa puasa jangan sampai berhenti. Itu maknanya fasum yaumain makanahu. Ketika laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW bertanya, hal sumta min saror Sya'ban, apakah engkau berpuasa di penghujung bulan Sya'ban, yaitu akhir bulan? Qala, dia mengatakan tidak, berarti tidak puasa, kan? Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Faida aftarta, kalau engkau tidak puasa, fasum yaumain makanahu, maka gantilah. Maknanya apa? Mengqadha puasa tersebut, ya, di bulan lain, itu maknanya, di bulan lain. Faham? Ya, berarti boleh. Boleh. Tapi tadi kan dengan ketentuan dia punya ada. Mengqadha ini sebenarnya juga diperbolehkan, ya. Mungkin wallahu alam, mungkin ini juga bisa dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang mereka mengatakan kalau seandainya seseorang itu, kayak antum pernah dengar ada Nabi SAW mengqadha sehingga anak iktikaf, ya, pernah lewat kita, ya. Beliau berkaitan dengan amalan sunnah, ya, misalkan dia sudah punya kebiasaan seperti qadha tahajud, qiyamul lail diganti dengan duha dan semisalnya. Wallahu alam, seperti itu. Wa yadhhar li annahu innama amarahu
bi shaumi yaumin lil maziyah allati yakhtas biha Sya'ban. Fala, nah lihat di sini ada fala budda fi ayyuqal inna shauma yaumin minhu ka shaumi yaumin fi ghairihi wallahu a'lam. Nah, namun kata penulis ini yang nampak bagiku wallahu alam perintah Nabi SAW untuk berpuasa 2 hari itu karena ada keistimewaan yang khusus pada bulan Sya'ban. Fala ba'udah, maka tidak jauh lah. Apa bacanya itu ya kira-kira? Kalau dibaca ba'da, fala ba'da fi ayyuqal, maka setelah itu ndak. Iya kayaknya fala budda ayyuqal. Ya. Mungkin gitu ya. Fala budda ayyuqal, maka harus dikatakan. Ya kayaknya fala budda, mungkin salahan ya. Wa yadhhar li innama amruhu bi shaumi yaumin lil maziyah allati yakhtas biha Sya'ban. Dan yang nampak bagiku itu perintah untuk puasa 2 hari itu karena ada keistimewaan bulan Sya'ban. Fala budda fi ayyuqal, ya. Maka harus ya, dikatakan inna saum yaumin minhu ka saumi yaumin fi ghairihi, atau fala ba'da, maka tidak bisa mungkin gitu ya. Fala ba'da fi ayyuqal, maka tidak bisa dikatakan inna sauma yaumin minhu ka saumi yaumin fi ghairihi. Tapi benarlah fala budda kayaknya ya. Wallahu alam. Sesungguhnya puasa 1 hari dari Sya'ban itu seperti puasa 2 hari di bulan lain. Itu maknanya. Jadi karena ada keistimewaan Sya'ban tadi, sehingga dikatakan apa? Puasa 1 hari di Sya'ban sama dengan 2 hari di bulan lain. Seperti itu. Itu maknanya. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan hal sumta min sarodi Sya'ban, apakah engkau berpuasa di penghujung bulan Sya'ban? Berarti kan 1 hari ini kan di penghujung kan? Kata dia enggak. Kalau engkau enggak puasa, fasum yaumain makanahu, maka puasa 2 hari sebagai penggantinya, gitu kan? Sehingga kata penulis buku ini, beliau mengatakan, nukilkan dari kitab Al-Mufhim karya Al-Qurtubi ini ya. Kata Al-Qurtubi, yang nampak bagiku perintah Nabi SAW fasum yaumain makanahu itu menunjukkan apa? Maziyahnya bulan Sya'ban. Fala budda, kayaknya fala budda yuqal, maka karena ada keutamaan Sya'ban, maka harus dikatakan puasa 1 hari dari bulan Sya'ban itu setara dengan 2 hari di bulan lain. Bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa terus di bulan Sya'ban, terus rutin, maksudnya apa? Jangan berhenti walaupun di penghujung Sya'ban. Jangan berhenti walaupun di penghujung Sya'ban. Itu makna dari hadis fasum yaumain makanahu hadza minhu sallallahu alaihi wasallam humila ala mulazamati adatil khair. Itu maksudnya. Enggak usah takut untuk puasa di penghujung Sya'ban karena dia sudah terbiasa mulazamatil khair. Faham? Jelas? Walaupun ada hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain, dan juga hadis seperti man shoma yaumasyak faqad ashabal qasim. Kalau ini kan dia tidak puasa di hari Syak. Kenapa? Karena dia yakin itu masih hari Sya'ban. Syak itu kan ragu dia antara Sya'ban atau bukan, Sya'ban atau bukan. Kalau itu jelas dia yakin hari Sya'ban. Sehingga dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan, bukan menunjukkan keutamaan puasa di ujung Sya'ban ya.
Faham Dr. Vicky? Tapi keutamaan orang yang mulazama puasa di bulan Sya'ban tersebut jangan berhenti. Kalau dia udah puasa tidak usah berhenti. Jangan ada alasan, oh sudah di penghujung, waspada jangan sampai masuk Ramadan. Tidak usah. Atau dia canggung takut dengan hadis faqad asa Abul Qasim. Ya, faqad asa Abul Qasim. Yang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Terus saja dia berpuasa. Kemudian al-faidatut tasi'ah, bukan tasi'ah tapi tsaminah. Ya, al-faidatut tsaminah. Jumhur ahli ilmi rahimahumullah ta'ala ala anna yaum syak huwa yaum thalathin min Sya'ban idza hala duna ru'yatil hilal ghaimun aw qatarun aw ghairuhuma. Jumhur para ulama mereka mengatakan yaum syak adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban kalau tertutup hilal, atau kalau hilal tersebut tertutupi awan atau potongan-potongan awan. Ansilah dari Silah tabi'in dia. Qala kunna inda Ammar fil yawm alladhi yushakku fihi fa utiya bi syatin masliyah fatanaha ba'dul qaum faqala Ammar radhiyallahu anhu man shama hadzal yawm faqad asa Abul Qasim. Kata Silah, kami dulu di sisi Ammar pada suatu hari yang diragukan padanya Ramadan atau bukan. Lalu didatangkan seekor kambing, ya, kambing panggang, ya. Lalu sebagian orang itu ada yang menyingkir, Kemudian Ammar di sini Allah mungkin yang dimaksud adalah Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir, yang ma'ruf ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shama hadzal yaum, ya, siapa yang tidak berpuasa di hari ini, atau siapa yang berpuasa di hari ini, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat dengan Abul Qasim, ya, bermaksiat dengan Abul Qasim. Antum memperhatikan pada lafaz faqad asa Abul Qasim itu menunjukkan apa? Sesuatu yang terlarang, ya. Itu maknanya. Ketika ada kambing panggang, ada yang tidak mau ikut makan karena beranggapan dia berpuasa. Waqala al-Hafidz Ibnu Hajar, qauluhu faqad asa Abul Qasim ustudilla bi ala tahrimi shaumi yaum syak. Jelas ya? Lianna sahabi la yaqulu dzalika min qibali ra'yihi fayakunu min qabilil marfu'. Para ulama mengatakan pada lafaz faqad asa Abul Qasim dijadikan dalil haramnya berpuasa pada hari syak dikarenakan sahabat tidak mungkin mengucapkan hal tersebut dari pendapat mereka sendiri, pasti itu dari riwayat yang marfu'. Qala Tirmidzi wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu min at-tabi'in karihu ayyasuma ar-rajul al-yawm alladhi yashukku fihi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, ya, kata Al-Imam At-Tirmidzi, pengamalan hadis ini di kalangan para ulama ahlul ilmu dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in, mereka membenci atau memakruhkan seseorang berpuasa pada hari syak. Wal wajib innama huwa ikmalu iddati Sya'ban 30. Yang wajib adalah menyempurnakan Sya'ban 30. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau seandainya tersamarkan bagi kalian bulan Sya'ban tersebut, sempurnakan menjadi 30 hitungannya. Ini ya ikhwan, balik lagi ke pembahasan tadi, bagi orang yang tidak terbiasa untuk puasa. Bagi orang yang sudah terbiasa untuk puasa, tidak masalah. Tidak masalah dia puasa sampai hari ke-30 Sya'ban. Qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, wa amma yurwa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yasumu yaum ats-tsalatsin idza kana ghaiman fa hadza ijtihadun minhu was-shawab khilafu. Jelas ya? Riwayat Ibnu Umar yang beliau puasa pada bulan Sya'ban 30, ya, dalam kondisi ghaim, itu ijtihad, was-shawab khilafu, annal wajib al-iftar.
Wala yajuzu ay yukhalif an-nas liqauli ahadin minan nas wala liqauli Ibnu Umar wala ghairihi. Lianna an-nas muqaddam 'alal jami'. Ya. Kata Syekh bin Baz, yang wajib di tanggal 30 tersebut al-iftar. Tidak boleh menyelisih nas karena alasan pendapat seseorang. Tidak pula pendapat Ibnu Umar, tidak pula orang lain, dikarenakan nas lebih didahulukan dibandingkan seluruh pendapat. Di qaulihi subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa li qaulihi jalla wa ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wa kadza qala Syekh Ibnu Utsaimin wa Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Ini bagi apa? Bagi orang yang tidak punya adah. Jelas ya? Bagi orang yang tidak punya adah. Bagi orang yang punya adah, boleh enggak puasa tanggal 30 Sya'ban? Boleh, ya. Faham Dr. Vicky? Tadi dia jelas ya? Jadi kalau antum sudah biasa puasa, ya enggak masalah 30 Sya'ban. Tapi antum enggak punya kebiasaan antum puasa tanggal 30 Sya'ban, itu enggak diperbolehkan karena digolongkan yaumus syak. Al-faidatut tasi'ah, Sya'ban syahrul qurra. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau mengatakan walamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan minas siyam wa qiraatil Qur'an liyahsula at-ta'ahhub li luqyi Ramadan wa tartadan nufus bidzalika ala ta'atir rahman. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tatkala bulan Sya'ban dianggap sebagai bulan muqaddimah bagi Ramadan, maka disyariatkan pada bulan Sya'ban tersebut segala sesuatu yang disyariatkan pada bulan Ramadan, seperti berpuasa di bulan Ramadan disyariatkan, maka di bulan Sya'ban disyariatkan untuk berpuasa juga. Wa qiraatul Qur'an, demikian juga qiraatul Qur'an, sebagaimana disyariatkan di bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban juga disyariatkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Apa tujuannya? Liyahsul at-ta'ahhub, supaya terhasilkan persiapan untuk berjumpa dengan Ramadan, dan juga supaya apa? Supaya tartab an-nufus bidzalika ala ta'atir rahman, supaya jiwa seseorang itu terbiasa, ringan, gampang dengan ketaatan-ketaatan tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Qala Salama ibnu Kuhail, kana yuqal syahru Sya'ban syahrul Qur'an. Salama bin Kuhail beliau mengatakan, dulu para salaf mengatakan apa? Syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban adalah bulan Qur'an. Wa kana Habib ibnu Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Dulu Habib ibnu Abi Thabit mereka mengatakan, kata Habib bin Abi Thabit, idza dakhala Sya'ban, dulu Habib bin Abi Thabit kalau masuk bulan Sya'ban beliau mengatakan apa? Hadza syahrul qurra. Ini adalah syahrul qurra. Wa kana Amr ibnu Qais al-Mulai idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qiraatil Qur'an. Dulu Amr bin Qais al-Mulai idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qiraatil Qur'an. Beliau dulu Amr ibn Qais al-Mulai tatkala masuk bulan Sya'ban beliau menutup dagangannya atau menutup warungnya, tokonya, wa tafarraqa li qiraatil Qur'an, beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Antum perhatikan di sini ikhwan, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, bahwasanya Sya'ban adalah syahrul Qur'an, syahrul Qurra, syahrul Siyam, syahrul ibadah, dan yang semisalnya. Seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan juga disyariatkan dilakukan di bulan Sya'ban supaya terhasilkan at-ta'ahhub, persiapan untuk menjumpai bulan Ramadan. Kita tidak mesti harus nyontoh sebagian salaf yang mereka tatkala masuk di bulan Sya'ban aghlaqa hanutahu. Tidak mesti antum ambil cuti kerja, tidak mesti antum harus menutup jualan, namun paling tidak menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Tammatil fawaid walhamdulillah awalan wa akhiran wa batinan wa zahiran wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Selesai buku ini tadi, naktafi bihadzal qadar.